Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputulisa Indrayani, NIM 1917051-237, dan saya berasal dari Prodi S1 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan hasil dari kegiatan KKNBD yang saya lakukan selama hampir 1 bulan di Desa Sarimekar. Adapun judul laporan dari kegiatan KKNBD yang saya lakukan yaitu sosialisasi dan pelatihan bisnis online marketing bagi pembuat lama di Desa Sarimekar guna menunjang perekonomian selama pandemi COVID-19. Adapun beberapa materi yang akan saya presentasikan. Yang pertama, ada bab 1 pendahuluan yang terdiri dari submateri pertama yaitu analisis situasi, yang kedua ada permasalahan mitra. Terus pada bab kedua ada solusi dan target, di mana submaterinya yaitu yang pertama ada solusi dan yang kedua ada target. Yang pada bab ketiga, metode pelaksanaan, ada 3 submateri. Yang pertama ada langkah-langkah pelaksanaan, kedua ada metode pendekatan, dan yang ketiga ada partisipasi masyarakat sasaran. Selanjutnya pada bab keempat yaitu hasil pelaksanaan program, dan pada bab kelima yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan juga saran. Baik, selanjutnya yaitu langsung masuk ke materi pertama, ada bab 1 bagian pendahuluan. Materi yang pertama ada analisis situasi, dan poin pertama yang akan saya bahas yaitu lokasi mitra dan kasus yang terjadi akibat pandemi COVID-19. Kegiatan KKNBD dilaksanakan di salah satu desa yang ada di Kabupaten Buleleng. Desa tersebut adalah Desa Sarimekar, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Adanya pandemi COVID-19 telah menimbulkan berbagai kasus atau permasalahan yang ada di seluruh penjuru dunia termasuk di Indonesia. Dampak yang ditimbulkan akibat adanya pandemi COVID-19 yaitu pada berbagai bidang, termasuk bidang ekonomi. Dan contoh permasalahan di bidang ekonomi yang ada di lokasi mitra atau yang ada di Desa Sarimekar yaitu masalah yang dialami oleh para ibu-ibu pembuat lama. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, para ibu-ibu tersebut menjadi kesulitan di dalam memasarkan hasil produknya karena sedikitnya pengunjung atau pembeli, serta adanya berbagai kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah seperti penerapan PSBB di beberapa daerah yang membuat sulitnya memasarkan produk ke luar daerah. Pada poin kedua yaitu seluruh persoalan yang dihadapi masyarakat sasaran. Dari observasi yang telah dilakukan di Desa Sarimekar, ditemukan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh para ibu-ibu pembuat lama selama terjadinya pandemi COVID-19. Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya yang pertama, menurunnya daya beli masyarakat akan produk yang dihasilkan. Dan yang kedua ada sulit di dalam memasarkan hasil produk, yaitu produk lamaknya. Kemudian submateri yang kedua ada permasalahan mitra. Dari seluruh persoalan atau permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sasaran, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, maka permasalahan prioritas yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat sasaran di dalam pelaksanaan KKNBD ini yaitu kurangnya strategi atau kurangnya penerapan strategi pemasaran yang tepat oleh masing-masing masyarakat sasaran selama adanya pandemi COVID-19. Dengan kurangnya strategi pemasaran akan dapat membuat usaha yang dijalankan menjadi lebih terpuruk. Terlebih lagi, permasalahan yang sudah dihadapi selama pandemi, yaitu mulai dari menurunnya jumlah daya beli masyarakat akan produk yang dihasilkan maupun sulitnya memasarkan hasil produk ke luar daerah. Baik, yang selanjutnya ke bab kedua yaitu bagian solusi dan target. Submateri yang pertama ada solusi, di mana poin pertamanya yaitu solusi yang ditawarkan. Adapun solusi yang akan ditawarkan kepada masyarakat sasaran terkait permasalahan yang memang dihadapi selama pandemi COVID-19, yang mana solusi tersebut akan penulis tuangkan ke dalam bentuk program kerja. Di antaranya yang pertama, memberikan sosialisasi kepada masyarakat sasaran mengenai tujuan dari pelaksanaan KKNBD dan memperdalam permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing masyarakat sasaran pembuat lama. Yang kedua yaitu memberikan sosialisasi kepada masyarakat sasaran mengenai strategi pemasaran yang bisa dilakukan seperti melakukan penjualan melalui online di media sosial dan sejenisnya, serta menggunakan bantuan jasa pengiriman barang untuk mengirim hasil produk lama ke tangan pembeli maupun pelanggan. Dan yang ketiga yaitu memberikan pelatihan dan bimbingan kepada masyarakat sasaran mengenai cara penggunaan media sosial dan sejenisnya untuk menjual ataupun memasarkan hasil produk lama tersebut.
Selanjutnya, poin kedua yaitu sifat program. Sifat dari program yang akan dilaksanakan dalam kegiatan KKNBD ini yaitu bersifat rintisan, karena ini merupakan program pertama kali yang dilaksanakan di Desa Sarimekar khususnya di bidang usaha lama. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring dan juga bertemu secara langsung dengan masyarakat sasaran, yang dituju yaitu para ibu-ibu pembuat lama di Desa Sarimekar, yang memang benar-benar terdampak pandemi COVID-19. Dan poin yang ketiga yaitu relevansi program. Program yang dilaksanakan dalam kegiatan KKNBD ini bisa dikatakan sudah relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat sasaran yang dituju. Program yang telah dirancang juga telah disepakati bersama dengan masyarakat sasaran, dan dengan adanya kegiatan ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sasaran di masa pandemi COVID-19. Baik, langsung saja ke materi yang kedua, ada target. Adapun beberapa target yang ingin dicapai dari dilaksanakannya KKNBD ini, dan target tersebut akan penulis tuangkan ke dalam sebuah blog. Di antaranya yang pertama yaitu setelah diberikan sosialisasi mengenai tujuan dari pelaksanaan KKNBD ini, diharapkan masyarakat sasaran dapat memahaminya dan mau bekerja sama dengan baik sehingga proses pelaksanaan KKNBD selama 1 bulan ke depan bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Selain itu, dengan cara mendekatkan diri dan menggali lebih dalam lagi permasalahan yang sedang dihadapi oleh masing-masing masyarakat sasaran, dengan demikian setidaknya penulis dapat sedikit membantu meringankan masalah yang dihadapi oleh masyarakat sasaran tersebut. Yang kedua, setelah diberikan sosialisasi mengenai strategi pemasaran yang bisa dilakukan, diharapkan masing-masing masyarakat sasaran mampu mengimplementasikan strategi tersebut, mulai dari mencoba memasarkan produk lama melalui online maupun mencoba menggunakan bantuan jasa pengiriman barang secara berkelanjutan untuk kelangsungan usaha ke depannya. Dan yang terakhir yaitu masyarakat sasaran diharapkan mampu memahami dan mengimplementasikan secara langsung mengenai penggunaan media sosial dan sejenisnya untuk menjual atau memasarkan hasil produk lama kita tersebut. Baik, selanjutnya masuk ke bab ketiga, bagian metode pelaksanaan. Submateri yang pertama ada langkah-langkah pelaksanaan. Dalam melaksanakan program kerja yang telah dirancang untuk membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sasaran, pastinya terdapat beberapa tahapan atau langkah-langkah yang akan dilakukan oleh penulis, diantaranya yaitu yang pertama ada persiapan. Pada tahap ini, dimulai dari pembuatan WhatsApp grup sebagai media untuk melakukan diskusi dengan masyarakat sasaran, pembuatan jadwal pelaksanaan kegiatan, persiapan materi-materi yang akan diberikan kepada masyarakat sasaran, serta persiapan lainnya sampai kegiatan KKNBD akan dilaksanakan. Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Pada tahap ini akan dilakukan perkenalan secara resmi dengan masing-masing masyarakat sasaran, mempersiapkan bahan atau materi yang akan disampaikan dan menyampaikannya kepada masyarakat sasaran dalam berupa sosialisasi melalui WhatsApp group. Kemudian dilanjutkan dengan dilaksanakannya pelatihan dan juga bimbingan penggunaan media sosial secara langsung. Dan yang terakhir yaitu ada tahap evaluasi. Pada tahap ini dilakukan dengan pengisian kuesioner pada Google Form yang akan disediakan oleh penulis. Tujuan dari adanya tahap evaluasi ini yaitu untuk dapat mengetahui sejauh mana program yang dirancang maupun program yang telah dilaksanakan dapat memberikan manfaat kepada masing-masing masyarakat sasaran. Baik, selanjutnya masuk ke submateri yang kedua yaitu ada metode pendekatan. Adapun beberapa metode pendekatan yang penulis gunakan selama kegiatan KKNBD yaitu ada dua. Yang pertama ada metode pendekatan sosial dan yang kedua ada metode diskusi. Untuk metode pendekatan sosial, ini merupakan upaya yang dilakukan oleh mahasiswa peserta KKN untuk meleburkan diri ke dalam berbagai kegiatan yang ada di masyarakat. Alasan penulis menggunakan metode pendekatan sosial ini karena untuk mendekatkan diri secara lebih dekat lagi dengan masyarakat sasaran, baik itu dilakukan secara online maupun secara langsung, sehingga penulis bisa mengetahui permasalahan yang memang sedang dihadapi oleh masyarakat sasaran, terutama selama adanya pandemi COVID-19 ini. Dan penulis juga berusaha untuk memberikan bantuan berupa solusi yang bisa digunakan untuk mengurangi atau meminimalisir permasalahan yang sedang dihadapi oleh masing-masing masyarakat sasaran. Di samping itu, adapun alasan lainnya digunakan metode pendekatan ini adalah untuk lebih mempermudah komunikasi antara penulis dengan masyarakat sasaran, sehingga upaya
yang dilakukan penulis berupa penawaran dan pemberian solusi untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat sasaran bisa terlaksana dengan baik dan juga lancar. Yang kedua ada metode diskusi. Suatu metode yang dilakukan dengan diskusi-diskusi yang berkaitan dengan bahan atau materi, sosialisasi dan juga pelatihan yang diberikan mahasiswa kepada masyarakat sasaran. Selanjutnya pada materi ketiga yaitu ada partisipasi masyarakat sasaran. Masyarakat sasaran yang dituju cukup antusias untuk mengikuti kegiatan KKNBD ini. Selain itu, mereka juga bersedia untuk ikut serta berpartisipasi di dalam kegiatan guna memperoleh pemahaman dan juga solusi untuk menghadapi permasalahan yang memang sedang dihadapi selama adanya pandemi COVID-19. Baik, yang selanjutnya masuk ke bab 4, bagian hasil pelaksanaan program. Kuliah kerja nyata berbasis daring atau KKNBD atau yang sekarang diganti menjadi kuliah kerja nyata tematik atau KKNT merupakan kegiatan yang dilaksanakan selama 33 hari yang mana dimulai dari tanggal 5 Juli 2021 hingga sampai 6 Agustus 2021. Kegiatan KKNBD atau KKNT ini dilaksanakan di Desa Sarimekar, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali. Untuk kegiatan KKNBD bisa dikatakan sudah berjalan dengan baik sesuai harapan yang diinginkan. Hal tersebut dapat diketahui dari terselesaikannya program kerja yang sudah dirancang sebelumnya. Untuk lebih jelasnya, ada pun beberapa program kerja yang sudah terselesaikan pada saat pelaksanaan KKNBD selama 1 bulan di Desa Sarimekar, yang mana program kerja tersebut diantaranya yang pertama yaitu pembuatan WhatsApp group dan perkenalan secara resmi dengan masing-masing masyarakat sasaran. Pelaksanaan kegiatan terkait pembuatan grup dan perkenalan resmi dengan masing-masing masyarakat sasaran sudah dilakukan pada hari Selasa 6 Juli 2021 dari pukul 10 hingga 12 WITA. Tujuan dari pembuatan WhatsApp group ini yaitu untuk mempermudah komunikasi selama pelaksanaan KKN, baik itu dalam hal penulis menyampaikan materi maupun melaksanakan proses diskusi. Setelah dibuatnya WhatsApp group, kemudian dilanjutkan dengan perkenalan diri masing-masing masyarakat sasaran. Perkenalan diri secara sederhana yang disampaikan itu mulai dari memperkenalkan nama, alamat, dan juga usia. Perkenalan diri dari masing-masing masyarakat sasaran ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat saling mengenal dan mempererat komunikasi antara satu sama lain. Pada slide sudah ditampilkan contoh dari atau bukti dari pembuatan WhatsApp group dan juga perkenalan resmi dengan masing-masing masyarakat sasaran. Baik, yang kedua yaitu pemberian sosialisasi kepada masyarakat sasaran terkait tujuan dari dilaksanakannya KKNBD dan memperdalam permasalahan yang sedang dihadapi selama pandemi COVID-19. Pemberian sosialisasi terkait tujuan dari dilaksanakannya KKNBD dan memperdalam permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat sasaran sudah dilaksanakan pada hari Sabtu 10 Juli 2021 dari pukul 11 hingga 13.20 WITA. Namun, satu hari sebelum dilaksanakannya pertemuan, penulis sudah mempersiapkan terlebih dahulu mengenai materi atau hal-hal apa saja yang akan disampaikan kepada masyarakat sasaran pada saat pertemuan tersebut. Pemberian sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi berupa gambaran umum mengenai tujuan dari dilaksanakannya KKNBD di Desa Sarimekar, serta untuk dapat mengetahui kembali secara lebih dalam permasalahan yang memang sedang dihadapi oleh masyarakat sasaran tersebut. Dan pada slide sudah ditampilkan bukti dari kegiatan pemberian sosialisasi kepada masyarakat sasaran terkait tujuan dari dilaksanakannya KKNBD di Desa Sarimekar. Baik, selanjutnya program kerja yang ketiga yaitu ada pemberian sosialisasi materi kepada masyarakat sasaran terkait strategi pemasaran bagian pemasaran online dengan media sosial. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi materi mengenai strategi pemasaran bagian pemasaran online dengan media sosial sudah dilaksanakan pada hari Sabtu 17 Juli 2021
pada pukul 11.13 hingga 13.19 WITA melalui WhatsApp Group. Materi yang diberikan pada saat sosialisasi sudah penulis kemas dalam bentuk video yang sudah dibuat atau sudah disiapkan sebelumnya. Alasan penulis memberikan materi dalam bentuk video adalah supaya masyarakat sasaran tidak cepat bosan dan juga lebih mudah memahami materinya jika dibandingkan hanya mengirimkan materi berupa PPT. Setelah diberikan materi dan masing-masing masyarakat sasaran juga sudah memahaminya, kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi. Pada sesi diskusi, di samping masyarakat bertanya terkait hal yang masih belum dipahami, hal ini juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana mereka mencermati dengan baik materi yang sudah penulis berikan. Dan pada slide juga sudah ditampilkan bukti dari pemberian materi atau pemberian sosialisasi kepada masyarakat sasaran terkait strategi pemasaran, bagian pemasaran online dengan media sosial. Baik, selanjutnya program kerja yang keempat yaitu pemberian sosialisasi materi kepada masyarakat sasaran terkait strategi pemasaran dengan menggunakan bantuan jasa pengiriman barang. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi materi terkait strategi pemasaran dengan menggunakan bantuan jasa pengiriman barang kepada masyarakat sasaran sudah dilaksanakan dengan baik dan lancar pada hari Minggu 25 Juli 2021 dari pukul 19 hingga 20.40 WITA yang dilakukan secara online melalui WhatsApp Group. Sistem sosialisasi yang dilakukan hampir sama dengan sosialisasi materi sebelumnya, di mana penulis memberikan materi berupa video yang sudah disiapkan sebelumnya, dan setelah itu dilanjutkan dengan sesi diskusi. Pada slide sudah ditampilkan bukti screenshot dari pemberian sosialisasi materi kepada masyarakat sasaran terkait strategi pemasaran dengan menggunakan bantuan jasa pengiriman barang. Baik, selanjutnya program kerja yang kelima yaitu pemberian pelatihan dan bimbingan kepada masyarakat sasaran mengenai cara penggunaan atau pemanfaatan media sosial untuk pemasaran produk lamak secara online. Pelaksanaan kegiatan pelatihan dan bimbingan kepada masyarakat sasaran mengenai cara penggunaan atau pemanfaatan media sosial untuk pemasaran produk lamak secara online sudah dilakukan dengan lancar selama 2 hari berturut-turut, yaitu pada hari Senin 26 Juli 2021 hingga Selasa 27 Juli 2021. Pelatihan tersebut penulis laksanakan secara langsung, di mana teknis pelaksanaannya yaitu penulis mendatangi langsung ke rumah masing-masing masyarakat sasaran, di mana hal tersebut penulis lakukan guna mencegah terjadinya kerumunan orang banyak. Pada hari pertama yaitu pada tanggal 26 Juli 2021, penulis mendatangi 3 rumah masyarakat sasaran yaitu ada Ibu Suri, yang kedua ada Ibu Puspa, dan yang ketiga ada Ibu Resi. Dan pada hari kedua, pada tanggal 27 Juli 2021, penulis mendatangi 2 rumah masyarakat sasaran yaitu ada Ibu Loh dan juga Ibu Tini. Dan pada slide sudah penulis tuangkan contoh atau bukti dari pelaksanaan pelatihan dan bimbingan. Pada gambar pertama itu merupakan kegiatan pelatihan dan juga bimbingan penggunaan media sosial, dan pada gambar yang kedua itu merupakan contoh dokumentasi atau screenshot hasil dari pelatihan dan juga bimbingan dengan masyarakat sasaran. Selanjutnya, program kerja yang terakhir yaitu pembagian kuesioner evaluasi pelaksanaan KKNBD kepada masyarakat sasaran di Desa Salimekar. Pada hari Jumat 30 Juli 2021 sudah dilaksanakan kegiatan pembagian kuesioner evaluasi pelaksanaan KKNBD oleh mahasiswa kepada masing-masing masyarakat sasaran. Evaluasi ini dilakukan dengan cara mengirimkan sebuah link Google Form kepada masyarakat sasaran melalui WhatsApp Group. Setelah itu, para masyarakat sasaran hanya perlu mengisi atau menjawab pertanyaan yang ada pada kuesioner tersebut dengan jujur. Pemberian kuesioner kuesioner ini dilakukan guna mengetahui pemahaman, kesan maupun pesan, serta minat para masyarakat sasaran setelah dilaksanakannya kegiatan KKNBD ini. Evaluasi ini dilakukan dari pukul 10 hingga 12.51 WITA. Pada evaluasi tersebut, hampir semua masyarakat sasaran telah memberikan komentar yang positif terhadap pelaksanaan KKNBD yang sudah dilakukan selama hampir 1 bulan lamanya. Pada slide, itu merupakan contoh atau bukti dari
kegiatan pembagian kuesioner evaluasi pelaksanaan KKNBD kepada masyarakat sasaran. Baik, selanjutnya pada bab kelima yaitu bagian penutup. Sub pertama ada kesimpulan. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil pelaksanaan program kerja KKNBD atau kuliah kerja nyata berbasis daring yang sudah dilakukan di Desa Sarimekar, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dengan judul Sosialisasi dan Pelatihan Bisnis Online Marketing bagi pembuat lamak di Desa Sarimekar guna menunjang perekonomian selama pandemi COVID-19, bisa dikatakan atau bisa disimpulkan pelaksanaan tersebut sudah berjalan dengan baik dan lancar sesuai harapan yang diinginkan. Hal tersebut dapat dilihat dari antusiasme masyarakat sasaran terhadap segala bentuk kegiatan terkait program kerja yang sudah dilaksanakan dari awal hingga akhir kegiatan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa selama kegiatan juga terdapat beberapa kendala. Kendala yang pertama yaitu adanya masyarakat sasaran yang mungkin sedikit slow respon. Dan yang kedua, adanya perubahan waktu kegiatan yang mengakibatkan tidak sesuai dengan rancangan jadwal yang sudah disusun. Di samping itu, ada pun kelemahan dan juga kelebihan dari pelaksanaan KKNBD. Untuk kelemahannya yaitu kegiatan pelatihan dan bimbingan kepada masyarakat sasaran bisa dikatakan kurang maksimal. Di mana hal ini dapat diketahui dari adanya aturan pemerintah yang mengharuskan tidak boleh adanya kerumunan orang banyak, sehingga hal tersebut membuat kegiatan pelatihan yang bagusnya dilaksanakan secara bersama-sama ini harus dilaksanakan dengan cara mendatangi masing-masing rumah masyarakat sasaran. Dan untuk kelebihannya yaitu yang pertama ada masyarakat sasaran dapat mengetahui atau mengenal terkait bisnis online marketing. Dan yang kedua, masyarakat sasaran dapat mengetahui atau mengenal mengenai cara promosi atau iklan produk lamak dengan menggunakan media sosial. Selanjutnya, sub kedua yaitu saran. Ada 4 saran yang bisa penulis berikan, yang mana yang pertama yaitu sebelum maupun selama melaksanakan KKNBD sangat diperlukan adanya jalinan komunikasi yang baik dengan masyarakat secara menyeluruh. Yang kedua, untuk mahasiswa yang menjalankan KKNBD harus mampu mengatur dan memanfaatkan waktu dengan baik, terutama dalam hal mempersiapkan materi. Dan yang ketiga, untuk semua masyarakat yang memiliki usaha bisnis, tidak hanya bisnis lama, agar mampu menggunakan atau memanfaatkan media sosial yang dimilikinya dengan baik. Dan yang terakhir yaitu, untuk masyarakat diharapkan dapat terus meningkatkan pengetahuan maupun pemahaman terkait strategi-strategi pemasaran lainnya yang cocok untuk digunakan atau dilakukan terhadap usaha bisnis yang dimiliki. Baik, sekian presentasi yang bisa saya lakukan. Apabila ada salah kata maupun materi yang disampaikan, saya mohon maaf dan saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.